Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati kepada Dr. Kiai Haji Hanif Madun MD selaku Direktur Istana Pendidikan Pesantren Sumber Kemah Ribani Bidah, dan juga yang saya hormati kepada Dr. Hajah Khairotul Hidayati MDI selaku Pengasuh Istana Pendidikan Pesantren Sumber Kemah Ribani Bidah, dan juga yang saya hormati para guru dan SMA Al-Quran Ribani Bidah, dan terutama kepada Mr. Dedi selaku guru dari pelajaran sejarah kelas 12. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PT Imajinasi saya yang berjudul Pemberontakan PKI di Madiun. Karena perjanjian Greenfield yang kurang menguntungkan bagi pemerintah Republik Indonesia, akhirnya kabinet Amir Syarifuddin itu disatukan oleh Mosi pada tahun 1948. Nah, terus karena Amir Syarifuddin itu kayak nggak terima gitu, akhirnya Amir Syarifuddin ini masuk ke pihak oposisi. Ya, kemudian setelah masuk ke pihak oposisi, Amir Syarifuddin itu membangun FDR, kepanjangannya Front Demokrasi Rakyat, pada tanggal 26 Februari 1948. Nah, di dalam FDR ini itu anggotanya ada PBI, PKI, Pesindo, sama Sarbupri. Nah, pembentukan FDR itu salah satunya tujuannya itu menyabotase ekonomi. Nah, terus juga pada masa itu FDR ini mendapat pertentangan dari STII, Serikat Tani Islam Indonesia, kalau tidak salah seperti itu. Nah, terus ada rencana lain dari FDR ini. Yang pertama, menarik pasukan komunis dari TNI. Terus yang kedua, memindahkan partai komunis ke tempat yang lebih strategis. Terus yang ketiga, itu membentuk tentara rakyat. Terus yang selanjutnya, FDR ini menjadikan daerah Madiun itu sebagai basis gerilya. Terus juga menjadikan Surakarta itu sebagai West atau tempat yang liar. Terus menjadikan Jogja, Semarang, dan Surabaya itu sebagai daerah yang netral. Nah, terus dibangunnya FDR ini mempersatukan golongan sosialis kiri dan golongan komunis. Terus yang selanjutnya, datangnya Musso. Pada bulan Agustus 1948 dari Moskwa datanglah Suharto dan Suparto atau biasa disebut dengan Musso. Nah, beliau ini merupakan tokoh PKI yang pada tahun 1926 itu kan pemberontakan. Terus kemudian beliau ini kabur ke Uni Soviet. Terus setelah kabur kan balik lagi ke Indonesia. Kemudian beliau ini bergabung ke FDR. Terus Musso ini datang untuk melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, untuk memperkuat struktur PKI. Yang kedua, agitasi politik, yaitu berupa mengecam kebijakan dan strategi pemerintah. Terus yang ketiga, golongan kiri menjadi semakin kuat karena adanya Partai Sosialis Kiri yang melakukan fusi. Terus yang selanjutnya, agitasi politik PKI. PKI melakukan kerusuhan di Madiun dengan teror-teror dan pembunuhan-pembunuhan. Itu dengan kayak membunuh-bunuh pejabat-pejabat, ulama-ulamanya sama gitu. Nah, itu dengan meneror dan pembunuhannya itu bertujuan untuk menjatuhkan kewibawaan pemerintah RI. Kemudian untuk mengacaukan Surakarta itu provokasi tentara kayak
memprovokasi. Jadi PKI ini memprovokasi ke tentara divisi Siliwangi sama TNI gitu. Jadi kayak ngadu domba gitu. Terus pada perang tersebut di Solo Dr. Muradi itu tewas. Nah, Dr. Muradi itu pemimpin GRR, gerakan apa gitu ya, terus kemudian setelah perang PKI ini mengangkat Indonesia mengangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai gubernur militer di daerah Surakarta. Yang bawahannya itu ada di daerah Semarang, kemudian berupa daerah Semarang, Pati, sama Madiun. Terus yang terakhir pemberontakan PKI di Madiun. Diproklamasikan NRSI, yaitu Negara Republik Soviet Indonesia, oleh Musso di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Nah, tujuannya dibangunnya NRSI itu untuk meruntuhkan NRI, Negara Republik Indonesia, dan mengganti pemerintah RI menjadi pemerintah PKI. Terus juga menaikkan Joyo Suyono sebagai gubernur militer di Madiun. Terus di Radio Gelora Pemuda, PKI itu mengumumkan untuk mengumumkan ini diproklamasikannya itu supaya menarik simpati rakyat untuk membersihkan tentara RI dan mendiskreditkan pemimpin rakyat Indonesia. Terus Pak Suripto berkata, pemberontakan di Madiun itu tidak untuk berebut kekuasaan, tapi untuk pembersihan kaum reaksioner. Nah, beliau ini salah satu tokoh PKI. Terus Bapak R. Suryo itu beliau merupakan gubernur Jatim pada saat itu, dan kemudian beliau yang menjadi korban atas pembunuhan itu, salah satu pembunuhan. Terus pemerintah itu mengajak rakyat untuk memilih Soekarno-Hatta atau memilih Musso. Terus kemudian pemerintah melakukan gerakan operasi militer 1 dan pemberedelan surat-surat PKI, contohnya surat Patriot, Bintang Merah, Revolusioner, dan Suara Ibu Kota. Nah, kemudian TNI itu menyerang PKI yang dipimpin oleh Panglima Kolonel Nasution dan diberi bantuan oleh Divisi 3 Siliwangi dan Brigade Surahman. Kemudian akhirnya pada tanggal 30 September 1948 kalah akhirnya PKI. Oke, mungkin cukup sekian dari saya pada presentasi kali ini. Kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.